Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 656. Ketika dia melihat lawannya bergerak, Jack dengan cepat melemparkan tinjunya ke depan. Tiba-tiba, bertabrakan dengan tinju pihak lain. Bruk. Suara tinju bertabrakan terdengar dan untuk sesaat, hanya ada keheningan yang diikuti bunyi gedebuk. Kemudian, pria besar itu terbang mundur juga, seperti rekannya. Dia terbang beberapa langkah ke belakang, kakinya menarik garis panjang dan tipis di tanah di bawahnya, sebelum akhirnya berhenti dengan kuat. Pria besar itu berdeguk dan meludah, darah segar menetes dari sudut mulutnya. Luar biasa. Dua pria besar berjalan mendekat. Mereka bertepuk tangan secara bersamaan, setelah melihat Jack membungkuk sedikit. Kemudian, mereka berdiri ke samping. Pada saat ini, Hector juga berdiri, bertepuk tangan sambil berjalan maju, dengan orang-orang yang berkumpul di belakangnya. Kamu cukup bagus. Aku tidak pernah menyangka, menantu laki-laki dari keluarga Taylor akan sangat kuat. Tuan Zaborowski, kudengar nama depanmu Hector, kan? Jack tertawa dan berkata, sepertinya, Anda telah merencanakan untuk membuat saya tunduk terlebih dahulu, kan? Sudut mulut Hector berkedut sedikit. Dia berhenti beberapa meter dari Jack. Aku hanya bersikap sopan. Apa maksudmu aku mencoba untuk membuatmu tunduk? Bawahanku telah lama mendengar tentang kecakapan bertarungmu, jadi mereka ingin menguji kekuatan mereka melawan kekuatanmu. Sekarang, kalian semua adalah rekan yang telah ditempa melalui cara tinju. Jack tertawa keras lagi. Cara yang bagus untuk berteman. Syukurlah aku cukup kuat. Aku mungkin akan dipukuli sampai mati, jika aku adalah petarung yang lemah. Namun, aku harus memuji cara berpikirmu, untuk mengujiku terlebih dahulu dan menilai situasinya. Tidak buruk, sungguh pemikiran yang sangat bagus. Ketika mereka mendengar ini, Hector dan tetua di sampingnya, saling bertukar pandang. Keduanya memiliki ekspresi yang canggung. Orang ini jauh lebih pintar dari harapan mereka, melihat melalui skema mereka dalam waktu yang singkat. Tidak mungkin. Kamu salah paham tentang kami, nak. Bawahan kami benar-benar hanya ingin sparring denganmu. Lelaki tua itu berdiri, dan memberitahu Jack sambil tersenyum. Benarkah? Tapi mereka berdua memberitahuku, menurut aturan di sini, aku tidak punya hak untuk berbicara dengan tuan mereka, kecuali aku mengalahkan mereka. Jack mencibir, sambil melirik ke arah kedua pria tadi. Kami hanya ingin sparring denganmu, tuan. Kami hanya mengatakan itu, karena kami khawatir kamu akan menolak kami. Mereka dengan cepat bereaksi, dan menjelaskan situasinya sambil tertawa. Kedua pria itu tidak bodoh. Baiklah, bicaralah, Tuan Jack. Ada urusan apa Anda dengan kami di sini? Hector mempertahankan senyumnya, saat dia melihat ke arah Jack, memancarkan aura seseorang yang diselimuti angin musim semi yang segar. Jack tersenyum. Tampaknya, Hector adalah serigala yang mengenakan kulit domba. Meskipun dia memiliki ekspresi yang tenang dan ramah di wajahnya, dia pasti telah menodai tangannya di belakang layar. Dia segera berbicara, tentu saja. Saya datang ke sini untuk berbisnis, jadi saya tidak akan bertele-tele lagi. Anda semua mungkin tahu ini juga, sayalah yang telah memukuli orang yang berpura-pura buta kemarin. Mereka diam-diam memotret banyak rok wanita. Aku ingin menyelesaikan masalah ini sekarang. Bab 657. Hector masih memasang senyum di wajahnya saat mendengar itu. Saya pikir itu sesuatu yang serius. Saya mendengar kartu memori telah dihancurkan oleh Anda. Jadi, bukankah masalahnya sudah selesai? Apalagi yang Anda inginkan dari kami? Dia berhenti sejenak di sini, sebelum melanjutkan dengan senyuman, aku tahu. Kamu ingin sejumlah uang dari kami, untuk mengkompensasi kerugianmu, kan? Itu normal bagi seseorang untuk berpikir seperti itu. Aku benar-benar mengerti. Katakan padaku, berapa harga yang kamu inginkan? Jack segera menjawab, saya tidak ingin uang untuk masalah ini. Permintaan saya sederhana. Jangan ulangi hal semacam ini. Hancurkan semua cadangan yang Anda miliki, mengerti? Sudut mulut Hector berkedut. Apakah kamu mengancamku? Saya tidak akan menyelidiki masalah ini lebih jauh. Saya yakin Anda tahu betul, saya mengancam Anda semua di sini. Jika Anda tidak menghancurkan cadangannya, dan terus melakukan semua ini di masa depan, saya akan memastikan bahwa Green Sky Hall akan benar-benar dilenyapkan jika aku mengetahuinya. Jack terkekeh. Dia tidak takut sedikit pun, berdiri di sana dengan bahu tegak dan memancarkan aura kehikmatan. Betapa kejamnya kamu, nak. Aku akan memberimu pelajaran.
Seorang wanita tua berdiri. Mau bertarung denganku? Kerutan terukir di seluruh wajah wanita tua itu, tetapi ada ketajaman yang terlihat di matanya. Dia tampak dalam semangat yang sangat baik. Jack merasakan bahwa wanita tua ini mungkin jauh lebih kuat daripada dua pria sebelumnya. Namun, dia melontarkan senyum tipis ke arah wanita tua yang bersandar pada tongkat. Tidak mungkin. Kamu terlihat seperti berusia 70 atau 80 tahun. Bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan jika aku menyakitimu? Mereka akan mengatakan, aku menggertak seorang nenek. Jangan khawatir. Kami pasti tidak akan mengatakan bahwa kamu menggertaknya. Salah satu pria dari sebelumnya tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Dia salah satu petarung terbaik kita. Tidak ada orang biasa yang bisa menandingi kekuatannya. Akan menjadi keajaiban jika kamu bisa bertahan 10 pukulan darinya. Wanita parubaya lainnya juga tertawa dari samping. Kata-kata Jack membuatnya merasa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang paling lucu pada abad ini. Jangan khawatir, nak. Aku tidak akan menyimpan dendam padamu jika kamu memiliki kekuatan untuk memukuliku sampai mati. Setelah wanita tua itu berkata, dia berbalik ke arah Hector yang ada di belakangnya. Tuan Hector, anggap ini sebagai dendam pribadi antara aku dan dia. Ini akan menjadi nasib burukku jika dia membunuhku. Tidak akan ada dendam antara dia dan Green Sky Hall, apakah itu mungkin? Baiklah. Hector setuju dengannya, mengangguk setelah merenungkan proposal perempuan tua itu selama beberapa saat. Dari kelihatannya, wanita tua itu akan bertarung dengan niat membunuh, itulah sebabnya dia mungkin akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertarung. Jika tidak, dia tidak akan memberitahu Hector semua itu. Sementara itu, tujuan Hector sama. Jika dia tidak bisa membunuh Jack karena dia terlalu kuat untuknya, dia akan memperlakukannya sebagai dendam pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan Green Sky Hall. Namun, jika Jack tidak cukup kuat dan dibunuh olehnya, dia akan menghancurkan setiap bukti bahwa Jack pernah datang ke sini, tanpa meninggalkan jejak bagi siapapun untuk menemukannya. Baiklah, kamu bisa melawanku dengan tenang sekarang, nak. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk membunuh nenek tua ini. Wanita tua itu mencengkeram tongkatnya, cahaya di matanya meredup berbahaya. Bab 658. Aku tahu kamu ingin membunuhku, tapi aku tidak akan membiarkanmu. Jack tersenyum dingin ketika mendengar itu. Jika wanita tua dari Green Sky Hall ini tidak bertindak terlalu gegabah, dia juga tidak akan langsung menghancurkannya. Bagaimanapun, Kingston Hall berada di belakang Green Sky Hall. Bukan karena Jack takut pada Kingston Hall. Tanya, Ivane, dan Sharon tahu tentang kejadian hari ini. Itu akan membuat kegemparan besar jika Kingston Hall hancur total. Banyak orang mungkin akan meragukan identitasnya. Dia tidak akan bisa menjalani kehidupan damai yang dia miliki sekarang. Bagaimanapun, Kingston Hall adalah organisasi bawah tanah paling kuat di Eastfield dan yang terkuat di antara para gangster. Mereka sama sekali tidak takut dengan kehadiran keluarga Drake. Benarkah? Kamu berbicara seolah-olah kamu dapat membunuh kapan dan dimanapun kamu mau. Wanita tua itu merasa seperti diremehkan. Dia memang sudah tua, tetapi kekuatannya tak tertandingi oleh orang biasa. Dia mengambil satu langkah ke depan. Tongkat di tangannya tiba-tiba dicambuk ke arah Jack dengan ganas, niat membunuh yang dingin memenuhi matanya. Itu tampak seperti tongkat kayu hitam biasa, tetapi pada saat itu, menyerupai pedang yang diasah, menebas ke depan dengan kecepatan yang menyilaukan. Dengan dorongan tiba-tiba itu, Jack tidak memiliki firasat keraguan bahwa orang normal pasti sudah memiliki lubang yang diukir di dada mereka. Itu karena Jack telah mendengar gema halus ledakan supersonik dari dorongan itu. Sangat cepat. Jack terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka wanita tua itu begitu cekatan. Jika dia tidak pergi berperang, dia akan benar-benar ketakutan olehnya. Takut sekarang, kan? Apakah hidupmu sedang sekarat di depan matamu? Jangan meremehkanku, hanya karena aku sudah tua. Dua preman besar itu tidak bisa menandingi kekuatanku. Kegembiraan merayapi ekspresi wanita tua itu ketika dia melihat Jack terkesiap. Ujung tongkatnya sangat tajam. Jack tidak punya waktu untuk menghindar. Namun pada saat ini, Jack menyipitkan matanya. Seluruh tubuhnya tampak menyatu dalam bayang-bayang saat dia menghindari serangannya dalam sekejap. Dia muncul tepat di sampingnya. Set. Tidak mungkin, kamu menghindarinya. Wanita tua itu menarik napas tajam, dia benar-benar tercengang. Dia curiga bahwa dirinya sedang berhalusinasi.
Dia tahu Jack sangat kuat setelah menyaksikannya mengalahkan kedua pria berotot itu tanpa berkeringat. Namun, dia tidak pernah berharap dia menjadi jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia benar-benar curiga, hanya raja perang yang bisa memiliki kecepatan seperti itu, berdasarkan kekuatan tempur di dalam jajaran militer. Jack menghindari serangan yang datang ke arahnya. Tongkat wanita tua itu langsung menembus tiang kayu di belakangnya. Ini adalah paviliun kecil yang ditopang oleh 4 pilar kayu. Tidak ada yang menyangka, pilar sebesar itu akan memiliki lubang yang diukir lurus melewatinya. Tongkat itu telah mengenai seluruh pilar. Tongkat itu terbuat dari bahan yang fantastis. Jack tersenyum tipis saat melihat itu. Huff. Wanita tua itu sangat frustasi, sehingga dia melewatkan sasarannya. Dia merasa malu. Dia melepaskan gagang tongkat, lalu menyentakkan lengannya. Pilar kayu itu runtuh, memungkinkan dia untuk melepaskan tongkatnya dari lubang. Pilar itu bertahan selama 3 detik, lalu jatuh ke tanah dalam benturan keras. Seluruh paviliun runtuh bersamanya. Pada saat itu, wanita tua itu menyerang Jack lagi. Namun, Jack tidak menghindari serangannya kali ini. Sebaliknya, dia meraih tongkat dengan sapuan cepat dari lengannya, dan kekuatan yang kuat berdesir di sepanjang tongkat. Wanita tua itu tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan ketika Jack menangkap tongkatnya. Dia masih percaya bahwa Jack tidak sekuat dia. Bab 659. Meskipun demikian, dia tidak pernah menyangka kekuatan dari sapuan lengan Jack bisa begitu mematikan dan kuat, sehingga mematahkan ujung tongkat yang dia pegang. Kekuatan luar biasa melesat melalui tangannya, menyebabkannya bergetar tak terkendali saat dia berjuang untuk memegang tongkat. Ark. Wanita tua itu terhuyung mundur beberapa langkah, dan tangan kanannya gemetar tak terkendali. Dia menatap Jack dengan mata penuh teror dan rasa hormat pada saat yang sama. Kekuatan Jack sangat mengesankan, dan kecepatannya secepat kilat. Dia merasa bahwa Jack sedang bersenang-senang dengannya, dan dia pasti tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Kekuatannya tersembunyi dengan sempurna. Apa sekarang? Menyerah. Jack memberinya senyum kecil, dan berkata dengan suara acuh tak acuh. Ya Tuhan. Bukankah anak ini terlalu kuat? Dia bahkan mampu mengambil tongkat Penatua Castellano. Seorang anggota klan dari kerumunan tidak bisa menahan keterkejutannya. Pertarungan antara Jack dan Penatua Castellano benar-benar membuka matanya. Tidak mungkin. Jangan bilang Penatua Castellano tidak bisa mengalahkan pensiunan prajurit ini. Beberapa dari mereka menempelkan dahi mereka saat mengungkapkan keraguannya. Lagi pula, mereka belum pernah melihat Penatua Castellano dikalahkan dalam pertarungan sebelum ini. Sudut mulut wanita tua itu berkedut tanpa sadar. Pada saat yang sama, dia ragu-ragu untuk mengakui kekalahan. Jika dia menyerah sekarang, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di depan anggota Green Sky Hall. Jika dia mencoba untuk menyerang lebih keras dan lebih ganas, mungkin ada harapan baginya untuk menang. Nah, kamu atau aku yang ada di peti mati hari ini. Dengan gigi terkatup rapat, wanita tua itu menyerbu ke arah Jack lagi dengan kecepatan kilat, berganti posisi beberapa kali, dengan harapan mencoba membingungkan dan mendekati Jack. Tongkatmu ada di tanganku. Harus kuakui, kau cukup berani untuk menyerangku tanpa senjata. Jack menyeringai dingin. Dengan tongkat di tangannya, dia mengayunkannya ke arah lawan, sebelum penatua itu bisa mendekati Jack, seolah-olah dia menggunakan tongkat untuk memukul anjing. Tongkat itu mengenai lengan dan paha wanita tua itu beberapa kali berturut-turut. Aduh, aduh. Wanita tua itu melompat karena rasa sakit, seolah-olah dia adalah monyet di sirkus. Tubuhnya sedikit melengkung. Kamu menang, kamu menang. Akhirnya, dia meneriakkan kekalahannya. Setiap gerakan mengirimkan riak rasa sakit ke lengan dan kaki wanita tua itu. Jack akhirnya berhenti. Nenek tua itu mengamati tubuhnya, dan ada banyak memar segar dan berbahaya yang disebabkan oleh pukulan tongkat. Meskipun Jack tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan semua lukanya hanyalah memar di permukaan, rasa sakitnya membakar dan tak terlukiskan. Sekarang, apakah menurutmu aku bisa membunuhmu? Jack menatap wanita tua itu tanpa penyesalan apapun, kecuali senyum tipis namun tidak berperasaan di wajahnya. Wanita tua itu merasa lebih malu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, dia merasa telah dipukuli, sampai dia tidak bisa melakukan serangan balik. Dia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah mata Jack, dengan suara dingin, kembalikan tongkatku. Aku tahu aku bukan lawanmu sama sekali. Nak, kamu masih muda, tapi begitu kuat. Aku tidak berpikir itu ada hubungannya dengan usia. Jack terkekeh, sambil membuang tongkatnya dengan santai.
Tongkat itu mendarat tepat di depan pihak lain. Tuan Jack, beberapa saat yang lalu, Anda menyebutkan bahwa selama kami menghapus semua cadangan, dan kami segera menghentikan bisnis ini, Anda akan membiarkan kami. Hector, berbaur dengan penonton yang lain, tercengang oleh kekuatan Jack. Kecakapan tempur bocah ini benar-benar mencengangkan. Sekarang, Hector tidak punya pilihan lain, selain memasang senyum paling hangat di wajahnya, agar dia bisa terlihat ramah di depan Jack. Ya, benar. Jack menganggukkan kepalanya. Baiklah. Aku sangat mengagumimu. Itu kesepakatan kalau begitu. Hector segera menyetujui permintaannya, tidak ada cara lain. Selain itu, dia tidak ingin membuat keributan besar dengan masalah ini. Meskipun ada Kingston Hall di belakang mereka, jika Jack benar-benar kesal, sangat mungkin hari ini akan menjadi hari terakhir mereka di bumi. Terlebih lagi, Jack bukan hanya petarung yang bagus, tetapi juga yang terbaik dan terhebat. Bahkan, jika Kingston Hall tahu tentang episode itu, mereka tidak akan berani memprovokasi dia juga, mengingat kecakapan bertarungnya yang sangat luar biasa. Bahkan, jika Kingston Hall menang dalam pertarungan dengan Jack, kerugiannya akan sangat banyak dan tak terbayangkan. Ya. Itu saja, kalau begitu. Jack tersenyum ringan dan kemudian melanjutkan, sekarang, mari kita bicara tentang hal lain. Bab 660. Hector berasumsi bahwa itu sudah cukup, jika dia menyetujui permintaan Jack, dan pria itu akan berpikir untuk meninggalkan mereka. Dia benar-benar tidak pernah mengharapkan Jack untuk mengangkat masalah lain. Jack mengamati orang-orang di sekitarnya, dan memperhatikan bahwa orang-orang yang mengikuti Bro terluka kemarin tidak ada. Dia menduga mereka pergi ke rumah sakit untuk melihat rekan mereka yang terluka. Ada apa? Lagi pula, jangan bilang kau menginginkan uang. Hector berbicara dengan senyum dingin. Aku benar-benar akan meminta uang. Jack terkekeh. Orang-orangmu berutang $50.000 padaku. Mereka tidak bisa mengeluarkan uang $1 juta kemarin. Sungguh sangat memalukan. Kamu juga yang telah memukuli Bro terluka. Ekspresi Hector menjadi gelap. Dia hampir pingsan karena marah. Dia pikir, dia benar-benar tidak beruntung hari ini, telah bertemu dengan seorang pejuang yang tangguh dan tak kenal takut. Dia berencana untuk menyiksa orang yang telah menggertak luka, memastikan kematiannya. Dia tidak pernah mengira bahwa Jack adalah orang yang sama, yang telah diprovokasi oleh Bro terluka dan yang lainnya. Saat hujan, air benar-benar mengalir. Mereka memprovokasi orang yang sama, pada dua kesempatan yang berbeda. Itu benar, bukankah itu suatu kebetulan? Jack tersenyum dingin. Kamu tidak hanya harus memberiku $50.000, tetapi kamu juga harus memerintahkan bawahanmu untuk tidak memberi masalah pada saudaraku yang sedang membuka bisnis restoran. Jikalau tidak, aku tidak akan menerima uang kompensasi itu. Apakah kamu tidak mendorongnya terlalu jauh, Jack? Hector menyunggingkan senyum pahit. Kamu menginginkan $1 juta, jadi bawahanku mencari-cari semua yang mereka miliki di saku mereka, untuk membayarmu $950.000. Apakah kamu benar-benar harus meminta sisa $50.000? Ekspresi Jack acuh tak acuh. Pertanyaan yang bodoh. Bayar saja jumlah uang yang telah kita sepakati. Baiklah, aku akan menganggap ini sebagai hari yang buruk untukku. Ekspresi Hector mengeras dan dia tidak senang, tetapi dia tetap mengangguk pada wanita paruh baya di sampingnya. Wanita itu berjalan ke arah Jack dan mengeluarkan teleponnya. Beri saya nomor rekening bank Anda. Saya akan segera mentransfer uangnya. Sekarang kita bicara. Jack tidak segan-segan memberikan nomor rekeningnya padanya. Yang tidak dia duga adalah, langsung mendapat notifikasi dari pihak bank setelah dia memberikan nomor rekeningnya. Sangat cepat. Jack mengerutkan kening dan menatapnya. Aku bahkan belum memasukkan jumlahnya. Wanita paruh baya itu menatapnya, bingung. Jack membuka pesan itu dan terkejut. Setelah dia membacanya, dia menyadari bahwa itu adalah transfer bank lebih dari $170 miliar. Oh, itu dari orang lain. Jack menyunggingkan senyum canggung sambil menjawab. Dia telah meminta Skyler untuk membantu menyingkirkan keluarga Senos di Sky City dan menjual aset dan saham yang mereka miliki. Mereka menyumbangkan sebagian dari keuntungan dan membagi sisanya di antara mereka sendiri, masing-masing 50%. Dia tidak pernah berpikir akan ada begitu banyak uang yang tersisa, bahkan setelah membagi porsinya. Oh. Wanita paruh baya itu mengerutkan alisnya, kecurigaan berkecamuk dalam dirinya. Tidak mungkin kebetulan, kan? Kecuali orang ini ingin bermain bodoh. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia.
Dia memasukkan PIN dan dengan cepat mentransfer $50.000 ke rekening Jack. Pada saat ini, telepon Jack berdering.